Teorema 7.7. Jika satu garis memotong dua sisi segitiga dan membaginya dengan proporsional, maka garis itu sejajar dengan sisi ketiga. Kesebangunan segi banyak. Perhatikan dua gambar berikut. Segi 7 A, B, C, D, E, F, G sebangun dengan segi 7 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, F aksen, G aksen. Sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen, sudut E kongruen dengan sudut E aksen, sudut F kongruen dengan sudut F aksen, sudut G kongruen dengan sudut G aksen. Dan sisi AB banding sudut A aksen ditambah sudut B aksen sama dengan sisi BC banding sudut B aksen ditambah sudut C aksen sama dengan sisi CD banding sudut C aksen ditambah sudut D aksen sama dengan sisi DE banding sudut D aksen ditambah sudut E aksen sama dengan sisi EF banding sudut E aksen ditambah sudut F aksen sama dengan sisi FG banding sudut F aksen ditambah sudut G aksen sama dengan sisi GA banding sudut G aksen ditambah sudut A aksen sama dengan 2. Segi 5 PQRST sebangun dengan segi 5 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, T aksen. Sudut P kongruen dengan sudut P aksen, sudut Q kongruen dengan sudut Q aksen, sudut R kongruen dengan sudut R aksen, sudut S kongruen dengan S aksen, sudut T kongruen dengan sudut T aksen. Dan sisi PQ banding sudut P aksen ditambah sudut Q aksen sama dengan sisi QR banding sudut Q aksen ditambah sudut R aksen sama dengan sisi RS banding sudut R aksen ditambah sudut S aksen sama dengan sisi ST banding sudut S aksen ditambah sudut T aksen sama dengan sisi TP banding sudut T aksen ditambah P aksen sama dengan 2. Berdasarkan contoh di atas, ternyata bahwa semua sudut yang berkorespondensi kongruen dan bahwa perbandingan sisi-sisi yang berkoresponden adalah sama. Definisi 7.2. Dua segi banyak disebut sebangun jika ada korespondensi antara titik sudut sehingga sudut-sudut berkoresponden kongruen dan sisi-sisi yang berkoresponden sebanding. Contoh 1, jika diketahui bahwa segi banyak ABCD sebangun dengan segi banyak A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, maka dapat disimpulkan yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen. Yang kedua yaitu sisi AB banding sudut A aksen ditambah sudut B aksen sama dengan sisi BC banding sudut B aksen ditambah sudut C aksen sama dengan sisi CD banding sudut C aksen ditambah sudut D aksen, sisi DA banding sudut D aksen ditambah sudut A aksen. Contoh yang kedua, jika diketahui bahwa 1. Sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen. Yang kedua, sisi AB banding sudut A aksen ditambah sudut B aksen sama dengan sisi BC banding sudut B aksen ditambah sudut C aksen sama dengan sisi CD banding sudut C aksen ditambah sudut D aksen sama dengan sisi AD banding sudut A aksen ditambah sudut D aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa segi banyak ABCD sebangun dengan segi banyak A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Teorema kesebangunan. Postulat kesebangunan sudut-sudut-sudut. Dalam segitiga ABC dan segitiga DEF,
Sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Amati bahwa AB banding DE sama dengan BC banding EF sama dengan CA banding FD sama dengan 8/2 sama dengan 7,3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Postulat kesebangunan Su. Jika tiga sudut dari satu segitiga kongruen dengan tiga sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun. Teorema berikut menentukan metode sederhana menunjukkan dua segitiga sebangun. Teorema 7.8. Teorema kesebangunan Su. Jika dua sudut dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Bukti: diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF dengan sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E. Buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Pernyataan yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut D, alasannya karena diketahui. Pernyataan kedua yaitu sudut B kongruen dengan sudut E, alasannya karena diketahui. Nomor 3, sudut C kongruen dengan sudut F karena 1 dan 2. Alasan 1 dan 2. Nomor 4, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Alasannya kesebangunan Su. Teorema 7.9. Dua segitiga siku-siku sebangun jika satu sudut lancip dari satu segitiga kongruen dengan satu sudut lancip dari segitiga lainnya. Rata-rata geometri bilangan X adalah rata-rata geometri antara bilangan A dan B. A per X sama dengan X per B. Dengan X tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh, bilangan 8 adalah rata-rata geometri antara 4 dan 16 karena 4/8 sama dengan 8/16. Kesebangunan segitiga siku-siku. Teorema 7.10. Pada segitiga siku-siku, panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang dua segmen bagian dari sisi miring. Bukti: diketahui segitiga ABC dengan sudut C sudut siku-siku, sisi CD adalah tinggi dari titik C ke sisi BA. Buktikan AD banding DC sama dengan DC banding DB. Pernyataan pertama yaitu 1. Sudut ADC yaitu sudut siku-siku. Alasannya sisi CD garis tinggi. Yang kedua, sudut BDC yaitu sudut siku-siku. Alasannya pelurus dari sudut ADC. Yang ketiga, sudut C sudut siku-siku. Alasannya karena diketahui. Yang keempat, sudut BDC komplement sudut ACD. Alasannya yaitu karena jumlahnya 90 derajat. Yang kelima, sudut CAD komplement dengan sudut ACD. Alasannya yaitu karena jumlahnya 90 derajat. 6. Sudut BCD kongruen dengan sudut CAD. Alasannya karena 90 derajat min ukuran sudut B. Ketujuh, segitiga ADC sebangun dengan segitiga CDB. Alasannya karena alasan nomor 6. 8. AD banding DC sama dengan DC banding DB. Alasannya itu karena bagian berkoresponden dari segitiga sebangun adalah proporsional.